Idul Adha sudah menyembelih, tapi saudara-saudara kita sekeliling kita masih puasa saum, Arafah, kan nggak enak. POTS, Podcast Tarbiyah Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabad. Baik para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun Anda berada, kembali di POTS atau Podcast Tarbiyah Sunnah. Kali ini dengan setelan kurban, yang bahasanya juga tidak akan jauh dari kurban. Insya Allah bersama guru kita Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi Hafidhahullah Ta'ala. Ustadz, gimana Ustadz kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, ini kita setelah udah kurban, bahasanya tentang kurban juga Ustadz. Insya Allah Ustadz hari ini Ustadz. Tapi lebih spesifik, kita akan bahas tentang hari Arafah Ustadz. Hari Arafah yang hari-hari ini kita juga di masyarakat sedang banyak terjadi kebingungan mungkin Ustadz. Atau mungkin juga terjadi polemik ya. Sehingga perlu ada nasihat dari Ustadz Ustadz. Berkaitan dengan hari Arafah Ustadz. Apa sih Ustadz keutamaan hari Arafah Ustadz? Nanti kita masuk ke bahasan-bahasan yang lebih diperlukan lagi sama saudara-saudara kita Ustadz. Insyaallah Ustadz. Afadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hari Arafah hari yang sangat istimewa. Agung Ustadz ya. Hari yang sangat spesial. Kenapa? Satu, karena dia termasuk dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Di mana Allah SWT bersumpah dengannya, di mana Nabi mengabarkan bahwa itu adalah hari-hari yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah SWT. Hari di mana terkumpul ibadah-ibadah besar, prioritas seperti berkorban, puasa, haji dan lain sebagainya. Yang kedua, secara khusus ada keutamaan secara khusus bulan hari Arafah itu. Pertama, hari di mana Allah SWT menyempurnakan agama Islam. Allah turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu pada saat Nabi SAW sedang wukuf di Arafah pada hari Jumat sore saat hajjatul wada, haji perpisahan Nabi SAW. Dan juga disebutkan dalam hadis Aisyah bahwa Nabi SAW mengatakan ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi abdahu minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaika fayaqul ma arada haula. Tidak ada hari yang paling banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka ketimbang hari Arafah. Saat itu Allah SWT mendekat kepada hambanya. Saat itu Allah bangga di hadapan para malaikatnya. Dan Allah mengabulkan doa-doa hambanya. Seraya mengatakan, apa sih yang diinginkan oleh hambaku? Mereka pengen apa? Jadi hari Arafah 9 Dzulhijjah, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat mulia. Ya, sudah sepantasnya bagi kita untuk memuliakan, mengagungkan dan mengoptimalkannya untuk banyak beribadah kepada Allah SWT. Masya Allah. Ya, Ustaz. Dia tadi terkait istimewanya hari Arafah, Ustaz. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan Ustaz. Nah, terus kira-kira Ustaz, aman-aman apa saja yang memang dianjurkan atau sangat dianjurkan di hari Arafah ini, Ustaz? Iya, tentu amal soleh itu banyak. Ya, baik membaca Al-Quran, baik berbakti kepada kedua orang tua. Banyak amal-amal soleh yang dianjurkan bagi kita untuk berlomba-lomba di dalamnya di bulan yang mulia ini. Tetapi di hari Arafah ada setidaknya 3 amalan inti ya yang sangat dianjurkan. Yang pertama adalah puasa Arafah. Puasa Arafah. Bagi yang tidak haji Ustaz ya? Ya, bagi yang tidak haji. Kalau yang haji, Nabi SAW dulu saat haji tidak puasa supaya fokus untuk wukuf di Arafah. Tapi bagi yang tidak haji dianjurkan untuk puasa Arafah. Keutamaannya luar biasa. Ya, kata Nabi SAW, ahtasibu ala wa an yukaffira sanatal madiyah wal qabilah. Puasa Arafah itu aku berharap bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun. 2 tahun, Masya Allah. Allahu Akbar. Ini keutamaan yang luar biasa. Kita puasa cuma 1 hari, tapi pahalanya ganjarannya luar biasa, besar sekali. Makanya rugi kalau kita ketemu hari Arafah tapi kita nggak mau melaksanakan puasa. Ini rugi, ini banyak dosanya kita. Betul. Ya. Yang kedua yang sangat ditekankan adalah banyak doa. Banyak doa. Karena doa itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Ibadah doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Nabi bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Maka perbanyak doa di hari Arafah. Ya, bagi para jemaah haji, mereka fokus
berdoa, ya, karena terkumpul di dalamnya keutamaan waktu dan keutamaan tempat. Bagi yang tidak haji, dianjurkan bagi kita puasa karena doanya orang yang puasa juga mustajab, gitu kan. Betul sekali. Masya Allah. Jadi persiapkan doa-doa terbaik kita, kemudian optimis, yakin, hadirkan hati kita, beradab dengan adab-adab doa, ya. Kebutuhan kita banyak, minta sama Allah, merengek sama Allah SWT pada hari Arafah, ya, secara fokus, ya. Kata Atha Al-Khurasani, ini istata'ta an tahlua bi nafsika yauma Arafah faf'al. Kalau kamu bisa menyendiri di sore hari Arafah, lakukan supaya lebih fokus. Ini lebih spesifik lagi ya, sore hari Arafah. Sore hari Arafah. Itu waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah SWT. Yang ketiga yaitu takbiran. Ya, jadi takbir itu ada dua. Ada takbir mutlak yang tidak terikat dengan waktu. Itu mulai tanggal 1, ya, seperti hari ini. Ya, itu sudah mulai. Ya, tidak terikat dengan waktu itu kapanpun. Kemudian dimanapun, mau di pasar seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar dulu pergi ke pasar untuk takbiran. Ya, mau di kamar, mau di mobil, silakan. Yang kedua adalah takbir muqayyad, terikat dengan waktu, yaitu setelah sholat 5 waktu. Nah, ini dimulai sejak fajar hari Arafah, ya, sampai tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Maka perbanyak zikir, perbanyak tahlil, takbir, ya, di hari Arafah sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 amalan inti yang perlu kita lakukan, perlu kita agendakan, programkan di hari Arafah. Diagendakan benar-benar saat di hari Arafah, menyambut hari Arafah. Nah, ini saat kita tadi sudah mendapatkan keutamaan Arafah, lalu anjuran-anjuran, amalan-amalan inti atau yang terkhusus dengan hari Arafah. Dan ini saat ini yang sekarang jadi polemik karena seperti hanya Idul Fitri kemarin saat itu ada 2 versi. Nah, kalau sekarang setidaknya ada 3 kiblat gitu ya. Kemarin pemerintah sama ormas, sekarang ada pemerintah, ormas dan Saudi karena Arafah tadi terkait dengan tempat, yaitu di negara Saudi Arabia, Sat. Jadi kita harus ikut yang mana nih, Sat, untuk terutama bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, Sat, ya. Seperti itu. Ya, ini tahun lalu juga terjadi perbedaan. Sering sekali, Sat. Ya. Ya, dan perbedaan seperti ini bukan hanya pada kita saja. Sejak zaman dulu juga sudah terjadi. Seperti diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, beliau punya buku Risalah fi Hilali Dzulhijjah. Itu pada tahun 762 ya terjadi perbedaan. Terus juga diceritakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang wafat tahun 800-an. Beliau pada zamannya juga terjadi perbedaan antara di Saudi Arabia dengan di Mesir, karena beliau orang Mesir. Artinya perbedaan seperti ini bukan hanya pada zaman kita saja. Zaman dulu sudah ada. Bagaimana menyikapinya? Siapa yang kita ikuti? Iya, gitu ya, ikut ya. siapa ini? Apa ikut keputusan pemerintah kita? Betul. Kalau pemerintah kita itu kan hari Kamis, ya, hari. Kalau atau mengikuti ormas yang jauh-jauh hari sudah menetapkan, atau mengikuti Saudi, yang ternyata hari Rabu Idul Adhanya. Betul. Berarti hari Arafahnya hari Selasa. Hari Selasa, betul. Jadi kita ngikut yang mana ini? Betul. Nah, kalau kita membedah permasalahannya, akar permasalahannya, sesungguhnya permasalahan perbedaan ini adalah tentang apakah kalau terlihat di hilal di suatu negara, wajib bagi negara-negara yang lain ya mengikuti keputusan tersebut, ataukah masing-masing negara memiliki keputusan tersendiri. Ulil amri yang masing-masing memutuskan. Misalkan seperti kalau terlihat di Saudi, apakah wajib bagi kita mengikuti di Indonesia ataukah negara Indonesia memiliki keputusan tersendiri, setiap negara memiliki keputusan tersendiri. Ini yang menjadi akar permasalahan sebenarnya. Jadi bukan permasalahan tempat atau tidak tempat, tapi permasalahannya itu adalah terkait tentang sistem dan metode penetapan awal Dzulhijjahnya. Ya, apakah kita mengikuti satu matlak, dalam artian kalau sudah terlihat di satu negara, wajib bagi semua negara mengikutinya, ataukah setiap negara itu memiliki matlak yang berbeda-beda
sehingga memiliki keputusan yang berbeda-beda. Permasalahannya di situ. Masalah ini memang masalah fikih yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi yang wallahu alam, yang pendapat yang paling kuat adalah bahwa setiap negara memiliki matlak yang berbeda-beda, sehingga hendaknya bagi kita mengikuti keputusan pemerintah kita masing-masing. Ya, Saudi ada pemerintahnya memutuskan, Indonesia ada pemerintahnya memberikan keputusan, wajib bagi kita mengikuti keputusan tersebut. Kenapa? Satu, ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa itu adalah di mana kalian bersama-sama puasa, Idul Fitri di mana kalian bersama-sama Idul Fitri, Idul Adha di mana kalian beridul Adha bersama-sama. Karena Islam itu salah satu maqasidus syariah, dan itu kaidah dalam syariat Islam, menginginkan persatuan. Tidak menginginkan kebersamaan. Karena sesuatu yang dilakukan kebersamaan, secara kebersamaan itu indah. Bayangkan saja kalau kita misalkan nih Idul Adha sudah menyembelih, tapi saudara-saudara kita sekeliling kita masih puasa Arafah, kan nggak enak. Begitu padahal juga bau masakan sudah tercium. Jadi suasananya kurang nyaman. Gitu. Makanya Islam menginginkan kita bersatu. Ada kebersamaan, ada persatuan, ya, dan itu sesuai dengan kaidah dalam syariat Islam. Yang kedua juga di antara hal yang menunjukkan kuatnya pendapat ini, bahwa perbedaan penentuan waktu hari Arafah, hari raya Idul Adha itu sudah ada sejak dulu. Tapi ternyata prakteknya para ulama dulu mereka tidak mengikuti keputusan Saudi Arabia. Seperti misalkan tadi yang saya ceritakan bahwa Ibnu Hajar misalkan ya antara Mesir dengan Saudi berbeda. Kemudian juga yang diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam risalahnya Risalah fi Hilal Dzil Hijjah, ada perbedaan di Syam, ya. Tapi ternyata prakteknya adalah mereka mengikuti keputusan pemerintahnya masing-masing. Toh zaman dulu belum ada HP, belum ada betul. Ada TV, siaran broadcast ya, kan? betul. Gak mungkin mereka nunggu kabar dari jamaah haji, kan gak mungkin. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengikuti keputusan negaranya masing-masing. Nah itu. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama dan para ahli falak juga, bahwa setiap negara itu memiliki matlak tempat muncul hilal itu yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ya. Oleh karenanya, sangat mustahil kalau kemudian kita harus mengikuti semua negara di dunia ini, harus mengikuti keputusan satu negara, misalkan di Saudi Arabia saja, itu sesuatu yang mustahil terjadi. Apalagi di sebagian negara itu jarak antara satu dengan ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, bahkan ada yang 10 jam. Betul. Jadi nggak mungkin, mustahil itu kalau harus mengikuti satu negara saja. Kemudian juga di antara hal yang menunjukkan ya kuatnya bahwa setiap negara itu memiliki keputusan masing-masing, ada kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, walaupun ini biasanya disebutkan oleh para ulama dalam masalah qadha, dalam masalah keputusan-keputusan, tapi ini disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibn Abdul Bar, berlaku dalam masalah ini. Karena pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, ada kata para ulama, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemimpin dalam masalah-masalah yang berselisih, berbeda pendapat, itu bisa menghilangkan perbedaan. Artinya kalau misalkan ini ada terjadi perbedaan dan bisa mengarah kepada perpecahan, permusuhan, menyangkut hajat hidup orang banyak saja, betul. Maka kita kembalikan kepada keputusan para pemimpin yang berwenang. Karena tadi kita menjaga persatuan, kemudian sebagai wujud ketaatan kita kepada para pemimpin. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita untuk taat kepada para pemimpin selama bukan dalam hal yang maksiat. Dan tentu ketika pemimpin memutuskan awal hari raya, awal Ramadan, awal Dzul Hijjah, tidak ada bukan sesuatu yang maksiat di situ. Maka sesuai kaidah ini berarti kita harus mengikuti keputusan pemerintah. Karena tidak mungkin terwujud persatuan kalau kitanya nggak taat kepada para pemimpin. Gitu. Intinya ya permasalahan perbedaan ini itu kembali kepada sistem dan metode awal.
penentuan awal Dzulhijjah itu dengan metode apa. Ya. Nah, dan pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah kita mengikuti negara masing-masing. Jadi bukan permasalahan tempat atau tidak tempat, ya, tapi ini kalau sudah kena tanggal 1-nya udah pasti itu. Tanggal 9-nya sudah, tanggal 10-nya sudah pasti berbeda. Betul Ustaz. Gitu kan? Iya. Makanya dalam hadis ini penting juga. Dalam hadis tentang kurban, Nabi SAW mengatakan kalau kalian melihat awal 1 hilal Dzulhijjah dan seorang di antara kalian ingin untuk berkurban, maka jangan dia potong rambut, jangan potong kuku sampai dia menyembelih. Itu berlaku sejak tanggal 1. Ya, sejak tanggal 1. Berarti patokannya adalah tanggal 1-nya, itu ditentukan dulu gitu. Jadi intinya puasa hari Arafah itu tidak berkaitan dengan tempat. Variabelnya bukan karena ketika wukuf di Arafah saja. Bukan karena tempatnya, tetapi karena waktu. Berarti patokannya adalah 9 Dzulhijjah. Menurut keputusan pemerintah ya masing-masing negara, itulah namanya hari Arafah. Jadi bukan mesti berkaitan dengan tempatnya. Itu hanya istilah mimbabit penamaan taglib, saja yang disebutkan oleh para ulama, ya, namanya mimbabit taglib, untuk kebanyakan istilahnya. Jadi seperti misalkan matahari rembulan itu dalam bahasa Arab itu namanya al-qamarani, 2 rembulan. Padahal rembulan sama matahari beda. Atau juga dulu dalam hadis juga disebutkan al-aswadan, ya, 2 benda yang hitam. Maksudnya adalah air sama kurma. Ya, air sama kurma. Padahal air bukan hitam. Enggak warna hitam, betul. Belum ada kopi zaman itu. Oh iya. belum ada kopi. Tapi disebut demikian mengikut kepada kurma. Kurma warnanya hitam. Intinya itu mimbabit taglib saja, istilah saja. Tapi patokannya bukan tempat, tetapi patokannya adalah tanggal. Jadi patokan hari Arafah adalah tanggal 9-nya, bukan berkaitan dengan wukufnya di jamaah haji di Arafah. Apalagi dulu kalau kita lihat dalam sejarah, pernah loh di Saudi Arabia itu pernah ada satu waktu di mana tidak ada orang yang haji di sana. Tidak ada yang haji. Tidak ada yang haji karena keamanan ya saat itu tidak aman. Situasinya bahkan Hajar Aswad pernah diculik beberapa tahun, jadi nggak ada Hajar Aswadnya. Makanya kalau lihat dalam kitab fikih itu ada yang lucu. Hendaknya dia mencium atau menyentuh Hajar Aswad kalau Hajar Aswadnya ada. Ya. Kenapa dia bilang karena Hajar Aswadnya ada? Karena pernah suatu saat Hajar Aswad itu tidak ada di Ka'bah. Ya, jadi patokannya bukan di wukufnya kaum muslimin di sana, ya, tapi patokannya adalah tanggal. Jadi tanggal 9 itulah patokan kita. Oleh karenanya kita ikuti keputusan pemerintah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Betul. Taat sama keputusan pemerintah, dan ini untuk persatuan di antara kita semuanya. Adapun kalau kita mengikuti keputusan negara yang lain atau mengikuti keputusan ormas, ini yang bikin kemudian perpecahan dan kebingungan. Ya, kalau kita ingin bersatu, tadi ikuti keputusan pemerintah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas pemaparannya terkait dengan hari Arafah dan juga keutamaan dan juga tadi polemiknya terkait kita ikut siapa. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan buat Anda sendiri yang mendengarkan dan menyimak langsung dengan Ustadz maupun para pendengar juga para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun mereka berada. Jazakallah khair, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Demikianlah POTS kali atau podcast Tarbiyah Sunnah. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.